manggilnya tante karena kan taunya bahwa ada mama sambung ya. Iya. Mama sambung. Kok bisa cocok? Aku nggak pernah kenal mami aku. Kan dari aku umur 1 tahun udah cerai kan. Kebanyakan orang yang kasihan sama aku. Jadi kayak ada beberapa ibu-ibu dari temen aku yang kayak kasihannya dia nggak punya mami. How did you feel baca komen-komen netizennya sangat jahat? Aku nggak peduli sih. Dari sebelum meninggal juga kan udah banyak yang Semoga lu mati. Ya kan ada yang semua cepet panggil Tapi Tuhan itu cuma ini bentar lagi. Momen terakhir sebelum meninggal apa, Pio? Malam itu aku nggak tidur kan jagain dia karena dia kan nggak bisa naik ke atas. Sementara aku lagi tidur tiba-tiba aku dengar suaranya teriak kayak, "Say, kayaknya aku udah nggak kuat lagi deh. Semoga kita kuat." Terus kayak makasih buat selama ini. Dia tuh kayak menutup hidupnya tuh dengan sangat cantik banget sih. Iya. Pertama-tama aku ingin mengucapkan ikut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas kehilangan dari tentunya member of the family terdekat untuk kalian berdua, almarhum Ko Alvin Lim, yang tentunya punya banyak sekali memori bukan hanya untuk Kate sebagai putri almarhum dan juga Mbak Pio sebagai istri terkasih dari almarhum, namun juga di hati banyak netizen nih. Karena memang pasti banyak pro and cons ya, tapi banyak banget memori yang juga tentunya tidak terlupakan tentang statement dan juga apapun yang telah diperbuat oleh almarhum gitu. By the way, hari ini udah hari keberapa kehilangan almarhum? Kenapa? 3 minggu. 3 minggu. So belum 40 hari berarti ya? Belum 40 hari. How are you guys? Sad pasti, tapi gimana handling this new season, musim baru dalam hidup kalian berdua? Mbak Pio dulu mungkin ya. Ya emang berat sih, tapi dikuat-kuatin aja. Soalnya kita percaya satu saat pasti kita Ketemu lagi di surga. strong woman. Akan jumpa lagi di surga, reunited kembali. Yes. Kate, how about you? Karena mungkin kalau Mbak Pio, mungkin nih kalau pemikiran netizen ya, ya Mbak Pio kan masih muda, mungkin akan moving her life nantinya, karena kan ya Papa udah meninggal gitu. Tapi kan biar bagaimanapun kalau kamu kan you got the same blood, you got his blood, ya kan? Bagaimana kamu di usia yang masih sangat muda, 17 tahun benar ya Kate, dan udah kehilangan papa kamu? Aku sih awal-awal ya sedih banget, cuman lama-lama ya aku coba nggak mikirin, karena kalau aku mikirin aku jadi sedih. Nggak bisa kan aku masih ada sekolah, masih ujian, masih harus ini itu, terus kantor papi juga aku coba sedikit banyak buat ikut buat lanjutin kan, buat ya ada apa-apa aku ikut Indo. Kayak kemarin ada training option, papi aku ada kelas training option ya aku ngajar, aku harus ngajutin gitulah apa yang udah papi aku tinggalin gitu. Jadi aku coba buat nggak mikirin sih, cuman kadang-kadang ya ada aja tiba-tiba kepikiran, apalagi kalau malam tuh sebenarnya yang sering mellow, yang sering sedih gitu tuh tante aku manggilnya tante karena masih apa Bukan masih sih, udah terbiasanya itu. Iya, udah terbiasa 10 tahun. Saya 10 tahun, manggilnya saya tante. dari kecil aku emang nggak pernah manggil orang mami, karena kan aku emang nggak ketemu mami aku dari kecil, jadi nggak terbiasa manggil orang tuh mami gitu. Jadi emang kadang tuh semua teman papi aku panggilnya om tante gitu. Jadi aku manggilnya sampai sekarang masih tante gitu. Cuman kalau malam-malam tuh biasa tuh yang sering mellow, yang sering sedih, yang sering galau tuh ya tante. Jadi iya, sementara aku nggak mikirin kan. Jadi kadang aku ikut ke bawah gitu loh, karena tante aku mellow. Jadi aku ikutan mellow malam-malam, pagi-pagi gitu sih. Iya. Oke, sebelum kita ngobrol ini apa aja legacy yang tentunya almarhum papa kamu udah tinggalkan, baik ini deh terutama for you personally gitu ya. Manggilnya tante karena kan taunya bahwa ada mama sambung ya. Iya. Mama sambung. Kok bisa, ini pertanyaan netizen ya, kok bisa cocok? Karena tidak semua anak sambung dan ibu sambung itu, memang sekarang udah banyak ya, semenjak, kalau zaman dulu, zamannya Aunty Melanie masih kecil, sosok ibu, sebutannya bukan ibu sambung dulu, ibu Mama tiri. Iya. Itu menakutkan banget, sampai ada filmnya. Iya, kayak di sinetron kan. Iya kan, gitu. Iya. Tapi semenjak sekarang ada Bunda Ashanti dan banyak lagi yang lain, kayaknya ibu sambung tuh udah ibaratnya udah tidak seperti zaman dulu gitu. Tapi kok kalian ini, untuk case kalian berdua, kok looks like sister gitu. Kok bisa cocok, bisa get along? Ya kalau menurut aku sih mungkin karena aku nggak pernah kenal mami aku. Kalau misalnya, you never knew her? Iya, kan dari aku umur 1 tahun
udah cerai kan. Oke, Terus aku ya. jadi aku sama papi aku. Iya. Mungkin kalau misalnya aku kenal mami aku, misalnya aku misalnya punya perasaan sayang Iya. ke mami aku, mungkin kalau misalnya ada nih tiba-tiba mami baru, mungkin aku ngerasa kayak nggak mau Iya. gitu. Tapi karena aku nggak pernah kenal, jadi ya aku juga merasa, karena umur kita juga nggak terlalu beda jauh sih, jadi ya nyambung aja gitu. Nggak yang kayak di sinetron gimana juga ya gitu Beda lah. berapa tahun sih kalau boleh tahu? 12. 12 tahun. Tapi kan kalau sekarang pastinya dengan adjustment lama-lama udah saling tahu karakter dong. Iya. Tapi in the beginning waktu almarhum papa menikah sama Tante Pio, itu ada kayak ya again ada drama-dramanya juga nggak sih? Ya enggak sih, aku justru sebenarnya kan ya hubungan nggak selalu harmonis lah ya. Sure. Kalau tante sama papi kan pasti kadang ada berantemnya, kadang ada harmonisnya gitu kan. Masa sih Tante Melanie sama Om Tyson selalu harmonis? Nggak mungkin. Cause real marriage itu pasti ups and down. Iya benar. Ada Oke. up ada downnya Betul. gitu kan. Cuman aku tuh enggak mau, justru aku nggak mau papi sama tante aku ini over gitu. Aku justru mau terus berlanjut. Kenapa? Karena biar papi juga ada yang jagain gitu, sih. Terus aku juga nggak mau ada kalau misalnya nanti over sama tante aku, nanti pasti bisa aja ada lagi yang baru gitu. Aku kan kayak ya aku nggak mau sih gitu, karena aku udah kenal tante kan udah 10 tahun dari aku SD kelas 3. Jadi dari kamu usia berapa tuh? Dari aku usia 7 aku SD years. kelas 3. Mungkin dari 7 tahunan ya? Kelas 3 SD aja. kelas 3 SD. 8 tahunan gitu 8 ketemu sama tahunan Tante lah. Pio. Iya, Oke. udah 8 tahunan. Jadi ya udah tahu gitu loh, udah nyambung juga, udah ngerti lah gimana gitu sih. Tapi pernah kalau misalnya kayak Aunty Melanie, aku punya anak namanya Chloe, tadi yang barusan lewat tuh. Itu yang emang bukan stepmom aja, itu suka ada gesekan pasti. Namanya hidup sama-sama satu rumah ya. Misalnya kesel, ngomel gitu. Kalau Tante Pio gimana sama Kit? Ya kadang kita juga ada debat juga. Oke, kadang ya. Cuman jarang banget. Aku bisa kurang dari 10 kali. Kalau iya, karena aku juga jarang ketemu tante sih. Aku jarang ketemu papi tuh sama kayak aku jarang ketemu tante. Karena ketemu tuh cuma malam doang. Kalau weekday malam doang. Iya, karena sekolah terus kerja. Tapi kalau weekend kita sering bareng ngumpul-ngumpul gitu sih. Oke. Kate, you're the only child? Iya. Cuma sendiri? Iya, cuma sendiri. Oke. Pio dari almarhum ada ini nggak? Ada anak nggak? Belum. Oke. Pio, kamu sendiri gimana? Kan kalau dilihat dari tadi aku pertama kali jumpa nih secara langsung gitu appearance-nya still very young ya, usianya muda gitu. Terus waktu di awal-awal tuh waktu menikah sama almarhum terus ternyata buy one get two gitu. For her there was no drama. Tapi for you karena usianya masih muda berarti nikah dulu usia berapa tuh? Sebenarnya aku kelamaan pacaran. Pacaran sama almarhum berapa lama? 7 tahun, 8 tahunan. Wow. Nikahnya baru 2022 kemarin. Jadi lama pacaran daripada nikah ya? Iya. Oh oke. Tapi ini enggak di awal-awal kan biasanya ada juga yang, aduh bapaknya cocok sama anaknya susah nih gitu. Ada gitu-gitu nggak Pio? Awal-awal aku kaget sih, kan dipanggil tante kayak anak kelas 3 SD ke tante. Terus sementara aku masih kuliah gitu. Iya. Tante. Cuman si Calvin juga waktu itu bilang, udah nggak usah panggil tante, panggil Cici aja. Kayaknya dia juga tahu aku kaget. Tapi aku mikir kayak, loh kalau Cici nanti satu saat aku nikah kan, masa jadi Cici? Ya udahlah nggak apa-apa. Ya udah sih, lama-lama bareng, nggak terlalu yang banyak drama juga sih. Oke, berarti cukup get along ya, Puan Tuna. Tapi nggak pernah tuh misalnya kalau dalam drama keluarga kan misalnya let's say kamu lagi marahin, ya namanya anak pasti kan anak lagi 17 tahun ABG, kamu lagi marahin, terus almarhum tuh sebagai papanya yang kayak di tengah-tengah bingung antara bela anaknya atau bela istrinya gitu. Ada nggak kondisi seperti itu? Nggak ada sih. Jadi everything kadang emang kalau misalnya nih aku habis ngapain, dulu kan waktu kecil tuh aku orangnya jorok ya. Jadi tante tuh kadang kayak sering ngomelnya tuh kayak jangan jorok sama makan sayur, karena aku jarang makan sayur gitu kan. Ya kalau kayak gitu ya papi aku diem aja gitu sih, nggak pernah yang kayak gimana gitu. Sebenarnya yang lebih sering marahin aku ya papi aku daripada tante Pio. Tante Pio cuman ngomel-ngomel aja gitu kadang. Karena dulu waktu kecil aku ya itu picky eater. Iya. Kadang jorok gitu. Iya.
Jadi yang lebih sering ngomongin kamu, papa Iya, kamu. Emang itu strateginya nggak sih, Vio? Kalau menikah sama stepkid, udah biar bapaknya aja dia ngomelin daripada gue. Itu salah satu strateginya nggak? Sebenarnya karena aku nggak mau merusak hubungan kita sih. Right, iya, iya. Jadi aku lebih pendekatannya lebih kayak kakak atau temen gitu. Karena kalau aku terlalu banyak ngatur kan Iya. nggak enak nanti. Sementara kalau kayak sekarang gitu kan udah tinggal kita berdua, mau nggak mau kita harus kompak. Oh, Aku juga bersyukur sih. Maksudnya ditinggal Ko Alvin masih ada Kate, jadi kita Ya, aku masih juga ada. bersyukur papi aku udah nikah. iya sih, imagine kalau sendirian kan Iya. ya. Iya. Kate, for you, yang dari kecil kamu bilang kamu nggak sempat punya privilege untuk bertemu dan mengenal. Bertemu masih ingat nggak sama mama? Aku nggak ingat, cuman ada di fotonya di Google. Jadi aku tahu mukanya gimana, cuman aku nggak ingat sih. I have Oke. no memories. Oke, sebelum Tante Pio masuk dalam hidup kamu, dan bukan menggantikan sosok mama, tapi kan paling nggak kamu punya sosok seorang wanita yang bisa menemani kamu kalau lagi menstruasi, lagi apa kan nggak mungkin cerita ke papa dong, kan butuh perempuan gitu. Nah, during that time sampai kelas 3 SD, waktu pada saat tidak ada sosok ibu, how did you feel at that time? Did you feel lost? Aku sih nggak, waktu pas dari kecil sampai 3 SD itu menurut aku memori aku tuh kan nggak terlalu banyak ya Iya. tentang itu. Jadi aku tuh ya sama papi terus sih, makan sama papi, kemana-mana diajak-ajak sama papi. Kalau mandi ya sama ada mbak Iya, gitu yang iya. bantuin aku mandi, yang siapin makanan gitu-gitu. Iya. Ya gitu, papi lebih banyak kerja sih, terus kalau yang ngurusin aku di rumah ya mbak gitu. Tapi sebelum itu juga papi tuh banyak kenal orang lah, kayak sebelum tante ada juga Iya, kayak iya. pacarnya gitu. Iya. Sebenarnya papi tuh nyari pacar katanya biar aku ada mami gitu Iya, loh, karena iya. papi takut aku nggak ada sosok mami. Jadi Iya. itu papi nyari orang biar bisa jadi mami aku gitu. Iya. Tapi kelamaan-lamaan udah gede, papi bilang kan udah ada tante Pio gitu. Terus papi bilang, Beb kamu tuh sekarang masih butuh sosok mami gak? Kayak gitu. Pernah waktu itu nanya kayak gitu ke aku. Terus aku bilang ya nggak usah, aku kan udah gede gitu loh. Jadi dulu kalau papi nyari pacar tuh biar ada yang jagain aku Iya, gitu. Tapi iya. kalau sekarang ya biar lebih ada yang jagain papi gitu sih. Mungkin dulu sama tante Pio tuh biar aku ada mami gitu mungkin Iya. papi. Tapi makin kesini ya aku udah gede gitu. Itu sih. Nah sekarang pada saat papi udah nggak ada, and then kamu kan tahu nih foto your real mom gitu kan, ibu kandung kamu. Pernah kepikiran nggak, has it ever crossed your mind untuk kayak misalnya, aku pengen cari ibu kandung aku, pengen ketemu, pengen jumpa, atau udahlah aku udah nyaman sekarang ke Tante Pio dan aku juga pengen fokus sama studi aku. Kamu yang mana? Aku sih waktu dulu ya kan papi tuh sering, aku tuh dulu nggak ada rasa penasaran apa-apa sama sekali. Mungkin yang dulu juga masih kecil ya. Terus papi tuh pernah sering nanya, Beb kamu mau ketemu gak? Beb Manggil kamu mau tuh ketemu gak? Gitu. Iya Beb. Gemes banget. Aku Papi panggilnya manggil Beb. kamu Beb? Iya baby. Baby. Tapi dipanggilnya Beb. Kalau Iya, tante iya. Pio dipanggilnya Sai. Gitu. Oh gitu. Jadi bukan Beb ini ya. Ini Beb, ini Sai. Iya. Oh oke. Iya. Gitu. Terus dulu kan nanya kamu mau gak ketemu? Kalau ketemu aja papi tahu keluarganya, papi bisa temuin kamu gini-gini. Mau gak ketemu? Aku bilang nggak usah, ngapain gitu. Aku sih sebenarnya aku tuh nggak ada rasa apa-apa ya, karena kan aku nggak pernah kenal. Iya. Nggak kenal jadi nggak ada perasaan sayang gitu loh. Jadi nggak ada perasaan kayak, kan banyak beberapa orang, kamu jangan benci mama kamu ya gini-gini. Iya, Aku iya. nggak benci karena aku nggak kenal gitu loh. Jadi nggak ada perasaan sayang ataupun benci karena I never knew her gitu. Tapi untuk sekarang ini sih ya kemarin sih aku sempet dengar katanya mami kandung aku mau ketemu gitu. Cuman emang sampai sekarang belum datang gitu. Iya. Cuman ya kalau misalnya mau ketemu ya aku sih nggak apa-apa gitu. Cuman ya itu bukan my top priority gitu, karena masih banyak urusan lain yang harus diurusin gitu semenjak papi aku pergi gitu. Wow, jadi itu bukan sesuatu yang kamu harus banget nih Iya. setelah papi udah nggak ada harus lihat pengen ketemu sama mami kandung, enggak Iya, gitu. Enggak sih, tapi kalau misal ketemu ya nggak apa-apa sih. Aku juga sebenarnya setelah papi meninggal kayak penasaran juga gitu. Iya. Tapi ya nggak yang harus banget ketemu ya enggak sih. Cuman nggak apa-apa kalau kayak ketemu terus kayak kenalan ya udah gitu sih. Tapi seperti kata orang, jangan kesel ya, jangan sebel sama mamanya gitu.
tidak ada perasaan kesel sama sekali, knowing Enggak. bahwa ih gila gue 1 tahun udah nggak bersama dengan mama loh gitu, nggak kayak anak lain. Memang nggak ada perasaan kesel. Enggak sih. Ya justru waktu kecil aku ngerasa kayak karena papi kan sibuk kerja, terus aku jadi kurang sebenarnya kurang diperhatikan kan. Jadi kayak kalau aku ngeliat mama-mama lain tuh ke teman-teman aku tuh kayak, kamu jangan kayak gitu gini gini. Kayak banyak ngoceh-ngoceh kayak ya udahlah bagus ini tapi habis itu ada Tante Pio yang kayak jangan gitu Beb, kamu tangannya dicuci kalau habis makan gini, sebelum makan cuci tangan, habis megang anjing cuci tangan dulu, jangan gini. Makan sayur, kamu jangan makan ini mulu, itu kan ini jadi keras gitu. Terus jadi kayak ya udah gitu sih, ya sebenarnya ya udah ada. Jadi kayak ibaratnya ada. Sudah ada Tante Pio juga lah gitu ya. Pernah iri nggak sebelum Tante Pio dulu datang ada perasaan kayak, kan kamu masih kecil, misalnya ngambil rapot gitu kan cuma papa and your dad was busy kan at that time gitu. Pernah kayak anak lain kayaknya enak ya ada mamahnya ada papanya lengkap atau gimana? Enggak sih sebenarnya aku nggak ada perasaan kesana, cuman kayak apa ya, dulu tuh emang kebanyakan orang yang kasihan sama aku. Jadi kayak di sekolah itu ada beberapa ibu-ibu dari temen aku yang kayak kasihannya dia nggak punya mami, jadi dia masih kecil harus masak mie sendiri gitu kan, harus ini apa sendiri, ini pakai baju sendiri, nggak ada yang mandiin, kasihan ya gitu. Tapi aku sih nggak ngerasa dari aku kasihan, cuman ya kalau mereka kasihan sama aku ya nggak apa-apa sih, aku nggak masalah. Cuman emang kadang kata papi waktu aku masih kecil, aku nggak inget sih, waktu kecil tuh papi aku punya temennya ya suami istri lah, terus punya anak juga, anaknya teman aku gitu. Terus waktu kecil pas aku masih balita lah, aku kayak rebutan gitu, nggak ini mami aku, terus temen aku nggak ini mami aku, nggak ini mami aku gitu. Mungkin jadi kayak gara-gara itu papi kayak ngerasa aku butuh mami gitu loh. Iya, wow. Pio, waktu pertama kali berarti kan kamu pacaran lama loh sama almarhum ya gitu. What interested you at the first place? Yang bikin dulu tuh jatuh cinta sama almarhum tuh apa? Apakah memang sosoknya udah sefrontal dan seberani itu yang bikin kamu tuh suka tertarik sama almarhum atau yang lain? Kalau dulu kan pas ketemu belum terkenal kayak sekarang kan, orang tahu terus dia marah-marah di mana-mana. Jadi dulu belum ada kelihatan ke situ sebenarnya. Cuma kenapa tertariknya karena kayak sosok kebapaan gitu sih. Justru kebapaan? Iya, terus jadi kayak leadernya kelihatan gitu, jadi bisa mimpin. Oh, pantesan usianya cukup jauh, justru kamu ngerasa kayak di apa sih sebutannya tuh? Diemong gitu ya bahasanya ya. Iya, that's the word. Secara fisik kan sebenarnya mah usia jauh, biasanya kan kalau kayak aku kan lebih kayak ngelihat fisik, maunya yang muda, ganteng, sispek. Sementara aku kan udah ya gitu penampakan bapak anak satu gitu. Cuman ya kan dulu aku kok Alvin awal-awal masih gembul juga waktu jumpa tuh atau masih kurus? Iya gitu aja sih penampakannya, nggak yang more or less sama lah ya. Iya. Cuman maksudnya kan aku nggak ngelihat cuman itu, tapi kayak karakternya, terus ini orang pintar. Kayak 1000 di antara 1000 belum tentu ada satu orang yang kayak begitu. Kayak dia selalu punya solusi atas setiap masalah gitu. Itu yang bikin kamu tertarik? Iya. Tapi dulu papi jauh lebih ganteng sih Tan daripada iya sih, ini karena sakit aja sebenarnya jadi kelihatan tambah tua. Karena ada kidney problem kan, jadi kan pasti fisik tuh jadi berubah kan gitu. Nah pada saat sudah menikah itu mulai kapan tuh akhirnya almarhum tuh mulai viral? Karena kan dengan keberaniannya beliau misalnya mengungkapkan banyak hal deh gitu. Itu mulai tahun-tahun berapa pernikahan tuh? Dan lu shock gak sih? Sebelum nikah mah. Sebelum nikah. Iya, udah so masih ada jalan putar balik sebetulnya. Masih. And then kenapa nggak putar balik? Karena maksudnya tidak semua orang loh kuat dan berani menghadapi suami yang punya keberanian untuk ngomong frontal gitu. Waktu itu sebenarnya aku sempat mau putar balik juga sih. Really? Kepikiran ya? Iya. Tapi akhirnya ya udahlah aku jalanin aja. Ya sempet hampir nggak kuat sih sebenarnya karena kan kerjaannya gila kan dari pagi sampai malam. Terus maksudnya aku kan bukan yang diam-diam aja, aku juga ikut bantu kerja. Kadang kemarin itu hampir nggak kuat juga. Cuman ya udahlah, aku akhirnya lanjut. Setelah lanjut ya udah aku pikir harus ya udah pilih jalan di sini. Iya.
And did you think that your decision untuk menikahi sama almarhum saat itu, walaupun sempat kepikiran mau putar balik, was the best decision in your life? Iya, aku nggak pernah menyesal sih. Wow. Karena ya 10 tahun lamanya aku sama Ko Alvin banyak ngajarin aku banyak hal, dapat sesuatu yang ya aku kan gimana ya, ya ketemu Ko Alvin kan masih bocah gitu kan, terus aku kenal dia, terus aku jadi tahu dunia ini tuh bekerja kayak apa, terus pola pikirnya dia kayak apa gitu, dan ya aku jadi dapat insight-insight yang kayak dari orang kayak dia kan cerdas gitu, jadi aku bersyukur sih pernah punya sosok pemimpin yang kayak gitu. Right. Apapun yang diomongin netizen di luar sana, tapi kamu pribadi yang mengenal, you were proud to have him as your husband gitu ya. Iya, karena selama ada dia ya aku La pokoknya la 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 la. selama ada Alvin semuanya aman. Kayak aku percaya banget gitu, meskipun dia pernah masuk penjara atau apa, tapi aku percaya pasti dia mampu, dia sanggup gitu. Jadi nggak pernah ragu-ragu sih sebenarnya. Wow, sebenarnya orang kayak apa sih? Ko Alvin almarhum tuh kayak apa? Kan kalau di luar tuh kayaknya, gue kalau nonton ya, Giset nih orang kayak gak ada takutnya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau hari-hari karakternya kayak apa? Sebagai suami deh, suami dulu. Kayak apa? Dalamnya mah Hello Kitty sebenarnya. Oh, justru lovey-dovey dalamnya. Iya. Ini aku tunjukin nih. Wow, aku pikir galak gitu sama bininya, enggak ya? Ini foto lagi cuci darah. Sering mui-mui gitu. Oh gitu ke siapa? Ke Tante. Aku sih sering nggak jelas itu ngomong apa, kayak sending kiss gitu ya? bukan juga, bukan Enggak sending juga? kiss, kayak gibberish gitu aja, Iya. mui gitu. Iya, sering kayak gitu. Agak kontradiktif ya, sama kalau di sosial media gitu ya. Tapi kalau sebagai suami, karakternya kayak apa? Tadi kamu bilang sebenarnya hatinya Hello Kitty gitu. Galak nggak? Galak juga. Ah. Iya, ngomong juga, galak juga, tapi bisa mimpin. Tapi ya ada masa-masa, saat-saat manjanya ada. Tapi ya nggak pernah lepas dari sosok kepemimpinannya sih, nggak pernah lepas. Ya. Kamu tuh kalau ngelihat dia misalnya lagi, let's say, mengungkapkan kata-kata yang wah, dik duk der gitu ya. Pokoknya wah kamu tahu nih pasti, wah ini sih pasti akan heboh gitu netizen. Lo deg-degan nggak sebenarnya? Deg-degan sih. Deg-degan sebenarnya. Iya sih, dia yang ngomong saya yang deg-degan. Dan sering misalnya kalau berdua sebelum kayak tidur gitu, kamu tuh jangan kayak ngomongnya berani banget gitu, ntar kan jadi repot anak-anak. Ada gitunya nggak sih? Ya. Enggak sih. You let him. Deg-degan, tapi ya udah biarin aja. Kenapa you biarin at the time? Karena dia pasti bisa handle semuanya. Pasti dia tahu apa yang dia lakukan tujuannya buat apa tuh, dia udah ngukur semuanya. Sebelum dia bertindak tuh dia udah tahu apa resikonya, apa plus minusnya udah tahu. Oke. Jadi ya aku komplain sih, ada komplain, tapi bukan komplain yang kayak ih jangan, tapi kayak lebih ke kenapa? Kayak aku mau tahu alasannya. Dan ketika dia bilang alasannya, oh ya udah aku ngerti, ya udah. Oke. Kalau Kate, kamu sendiri, kamu tuh bener-bener kayak plek-tumplek. Do you feel that you're a copycat of your dad? Kalau ada yang bilang gitu sih aku seneng sih, karena papi aku kayak berani banget. Cuman aku merasa aku belum sebold itu gitu. Ya ada dikit-dikit darahnya yang apa sifatnya yang nurun ke aku juga gitu sih. Tapi ya aku lagi masih mencoba gitu. Nanti juga kalau misalnya aku jadi pengacara ya nggak, ya stylenya juga nggak bakal bold itulah kan ya. Papi juga pernah bilang kamu nggak harus teriak-teriak marah-marah kayak papi. Kamu ini bisa ini sendiri, terserah kamu gitu sih. Tapi aku nggak pernah ya khawatir, ya ada sih papi itu nanti ngomong gitu, papi nggak apa-apa, nggak apa-apa beb nih gini ya. Oh iya sih, ya udah. Gitu. Oh jadi kamu juga suka questioning papi juga? Iya sering. Tapi emang setiap kali papi bikin podcast kan aku nonton di tiap kata yang papi nih, papi barusan ngomong ini nih, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa beb, gini pokoknya papi selalu ada aja bisa penjelasannya, terus kayak oh iya sih, ya udah. Jadi sebenarnya Kate ada was-wasnya juga tuh. Karena kan papi aku tuh kalau misalnya orang bilang misalnya ke aku berani banget ya si Kate gini. Oh papi aku jauh lebih ini lagi. Jadi ya gitu. Waktu pada saat akhirnya almarhum sempat akhirnya masuk, ya kan? Sempat berapa tahun sih? Berapa bulan? Setahun. How did you feel at that time? Selain pastinya juga sedih, tapi
ada perasaan kayak begitu papi keluar tuh, aduh jangan sampai kejadian lagi dong gitu. Kayak takut misalnya terulang hal yang sama. Ada traumanya nggak? Ya aku sering kayak ngomong ke papi, hati-hati kalau ngomong, nanti ini lagi loh. Terus iya beb, tenang aja, papi tahu kok gitu. Sebenarnya kalau waktu itu tuh papi sampai begitu tuh papi udah tahu bakal masuk. Apa penyesalan kamu? Kamu sempat lihat, Ante Melani sempat lihat di Google, ada beberapa hal yang menjadi penyesalan kamu pada saat papa dipanggil sama Tuhan. Apa aja yang Kate maksudnya, I should have done this atau apalah gitu sepanjang papa masih hidup? Kalau misalnya kayak selama papi udah keluar dari penjara tuh aku sebenarnya kalau weekday aku masih jarang ketemu papi sih. Karena kamu Tapi sekolah? kalau cuman kalau malam aku selalu nyamperin ke kamar, aku peluk, aku cium gitu. Oh. Tapi kalau yang pas hari papi meninggal tuh aku misalnya karena aku nggak nemenin pas itu, karena papi di bawah. Kan biasanya papi kamarnya di atas. Kan biasa aku tidurnya emang terpisah. Kalau Tante Pio kan tidurnya yang 4, aku tidurnya sendiri. Cuman pas di atas tuh pas waktu itu papi lemes banget, nggak bisa ke atas, jadi tidur di bawah. Sementara kamar di bawah tuh berdebu banget, terus kotor karena nggak pernah dibersihin lah sama mbak di rumah. Terus kita itu juga udah bawa Dyson yang ingin ruangan biar debunya berkurang dikit, karena kan kasihan papi di situ ya tidur gitu, tidurnya berdebu gitu, apalagi papi sensitif sama debu. Terus ya itu sih yang aku nyeselin ya, tapi di situ aku meluk papi, cuman aku nyesel karena aku nggak nemenin pas di malam terakhir. Tiba-tiba aja pagi-paginya Tante Pio teriak gitu. Gitu sih. Itu pada saat akhirnya tahu bahwa almarhum berpulang gitu ya. Oke, Pio udah berapa lama sebenarnya almarhum itu mulai sakit? Kan sebelum-sebelumnya kayaknya fresh, nggak tahu ya, kita orang luar ngeliatnya fresh, seger-seger aja gitu. Terus tiba-tiba kita dengar berita Alvin Lim sakit, terus mulai turun, terus udah mulai kelihatan tuh ya apa kondisi badannya tuh udah berbeda secara fisik dibandingin dulu gitu. Udah berapa tahun sebetulnya sakitnya, Pio? Udah lama sih. Cuma dia nggak pernah ngecek aja karena terlalu sibuk kerja. Jadi setahun sebelum dia ditahan yang kedua kali itu fungsi ginjal udah 20%. Waktu ditahan udah sakit tuh sebenarnya? Waktu ditahan udah sakit. Cuman ditahan itu sebenarnya kayak blessing in disguise juga. Jadi karena ditahan jadi bisa ketahuan. Coba kalau nggak ditahan waktu itu dia nggak akan bisa sempat ngecek, terus kita nggak tahu apa yang karena terjadi. cek kesehatan ya? Iya. Yang ketahuan awalnya apa tuh kalau boleh tahu? Kan kita tahunya kan ginjal bermasalah. Tapi awalnya banget apa? Awal-awalnya banget kan memang diabetes, tapi ya gitu sih, nggak terkontrol juga diabetes, lama-lama ke hipertensi, lama-lama ke jantung. Awalnya aku pikir jantung karena aku suruh cek jantung, akhirnya terus ternyata ketahuan fungsi ginjal 20%. Dokter bilang ini belum tentu permanen, bisa jadi ini sementara. Harusnya dia setelah sebulan itu cek lagi ke dokter, tapi nggak pernah ngecek sampai udah lewat setahun, ditahan, baru ngecek lagi. Ternyata udah tambah turun lagi, cuma 7%. Oke. Sempet cangkok ginjal nggak? Belum, lagi proses, tapi ternyata udah berpulang duluan. Terus kan ada momen-momen di mana Ko Alvin ini almarhum nih juga kayak membagikan dalam VT-VT-nya gitu kayak berobat keluar ya kalau nggak salah ya. Momen apa tuh? Berapa lama pada saat pengobatan dan momen apa yang paling unforgettable moment bersama dengan almarhum? Mungkin Pio yang selalu nemenin ya. Iya. Kalau sekarang sih yang diingat-ingat yang paling bikin kita sedih yang waktu momen pas ke Cina itu sih. Kayak dia seneng banget. Kayak ya makin kesini sebenarnya dia makin melembut sih sama kita semua. Dari yang tadinya keras banget kayak mulai lembut. Terus yang ke Cina itu dia seneng banget sih, dilihat dari fotonya kan dia juga senyum gitu. Terus kayak nggak terlalu, iya dia gini minta, gini saya foto kayak gini. Dia duluan yang minta. Padahal biasanya nggak begitu. Apa momen di situ yang kamu ngerasanya kok berbeda gitu dari almarhum? Ya lebih lembut, terus kayak fokus gitu sama kita. Ya gitu sih. Oke. Kalau Kate selalu nemenin nggak tuh karena Kate sekolah? Enggak, aku jarang. Yang lebih sering nemenin emang Tante Pio. Aku cuma kalau weekend aja sama papi, makan, nonton gitu-gitu. Oke. Apa yang paling kehilangan Pio sekarang? Karena kan ya maksudnya kalau anak kan banyak kesibukannya. Tapi kan kalau kalian kan berduaan terus gitu. Bahkan pada saat sakit kan dia selalu bilang nih istriku yang cantik. Aku suka lihat videonya di TikTok kan. Nih lihat nih istri gue yang paling cantik nih. Terus gue dalam hati gini, gila istri muda banget. Gue pikir lo anaknya tadinya asli. Makanya aku ngumpet kan. Apa nih yang setelah almarhum gak ada tuh apa yang paling kerasa kehilangan?
ritual kalian bersama-sama? Banyak banget sih, kayak setiap momen, setiap detik kan ya biasanya bareng-bareng terus. Tapi sekarang kayak nggak bisa, sebenarnya kayak otak nih udah terprogram kan sama kebiasaannya Ko Alvin. Misalnya aku mau makan, biasanya sebelum mau makan, aku kasih obat dulu. Jadi aku mau makan, ingat mau kasih obat, tapi nggak bisa. Terus kalau misalnya mau packing kemana, aku ingat obat jangan lupa, tapi nggak ada. Obat siapa ya? Terus kayak misalnya mau makan nih, aku pun mau makan sendiri. Biasanya kan kalau Ko Alvin banyak pantangannya, jadi aku inget gitu loh apa-apa aja yang boleh, iya apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh. Jadi kalau aku mau pesan makanan buat diri aku sendiri aja, kadang-kadang kayak masih terprogram gitu otaknya kayak mau makan bubur, jangan bubur deh banyak air. Terus kan tapi sebenarnya aku bisa aja sih. Ya itu sih keseharian yang ya kehilangan banget sih. Apalagi kalau malam-malam sama bangun tidur itu kan. Ya biasanya udah sibuk gerasa gerusu biasanya, terus kalau aku pergi kemana sebentar udah dicariin terus kan. Dicariin sama almarhum? Iya, dia tuh kayak agak nidi-nidi gitu juga kan, nyari-nyari mulu. Jadi kayak di mana, belum pulang, di mana. Tapi sekarang kayak aku sampai misalnya aku lagi ngapain gitu, nggak ada yang nyariin lagi, nggak ada yang bawel. Kan aku nanya tapi di mana? Iya sih, cuman sekarang gantian Katie nyariin ya? Kayak malam-malam aja beda ruangan misalnya. Aku biasa kan pakai jam terus, biasanya kayak dret di mana, padahal dia di kamar, aku di ruang tamu gitu. Oh, nanyain. Iya. Oh. Kayak sekarang jadi kayak kalau orang ya ada saat-saat momen-momen jam bunyi geter-geter kan. Kayak rasanya tuh kayak ini biasa tapi orang lain yang nanya WA lain gitu. Wow. Karena masih baru banget juga sih ya. Dan kalian still in that house. Ya pasti kan setiap angle rumah tuh mengingatkan, apalagi pada saat lagi sakit apa ngurusin segala macam ya. Kate apa momen yang paling dirindukan dari papi? Makan sih. Makan ya? Iya, makan bareng papi terus nonton bareng. Kalau ya kebiasaan kalau weekend lah. Kalau weekend tuh kan ya misalnya kita lagi jalan-jalan di mall, terus ya papi suka begini, misalnya tante di sini aku di sini, sering gitu aku peluk gitu kan. Terus misalnya makan bareng, tiap makan bareng kan gimana enak gitu, suka gak gitu. Papi tuh suka kalau ngeliat aku makannya banyak gitu. Papi tuh suka nge-treat kita tuh makanan enak, karena kalau misalnya makanan yang gak enak aku makannya dikit gitu, terus makannya lambat gitu. Makanya papi suka nge-treat kita makanan enak gitu sih. Terus kalau tiap minggu tuh suka maksa kita belanja gitu loh. Kayak beliin ini, beb beli beb, say coba gini sini situ gitu. Terus selalu kalau beliin, misalnya papi beliin aku, tante dibeliin juga gitu. Jadi kayak adil gitu sama kita berdua gitu sih. Terus kayak ya kalau di gereja aku sering meluk papi gitu. Ya kayak gitu-gitu aja sih ya, aku kangen terus sedih kadang kalau ngeliat keluarga orang lain. Iya. Karena ya pasti butuh waktu juga untuk adjustment juga ya. Tapi apa legacy yang ditinggalkan papi sama Kate? Yang Kate nggak akan pernah lupa? Legacy ya. Karakter lah atau apa yang kata-kata, anything yang papi itu benar-benar mengingatkan kamu sama papi kamu. Sebenarnya papi tuh ngomong tuh banyak hal sih, tapi papi tuh nggak pernah maksa aku buat jadi pengacara buat ngelanjutin kantor papi ya. Oh, nggak pernah? Nggak pernah. Cuman emang aku yang mau aja ngelanjutin. Tapi ya yang aku dapat sih karena papi tuh orangnya berani ya. Sebenarnya lebih ke kayak aku sadar karena papi ya, aku sadar kalau kita tuh harus baik sama orang. Karena papi tuh sering berbagi gitu loh. Kayak kalau abis kemana papi sering ngasih duit misalnya ke satpam atau ke pelayan. Awalnya kayak aku, papi kenapa bagi-bagi duit, kan kita sebenarnya ya kita berkecukupan, cuman kan nggak yang kaya banget gitu loh. Tapi papi bilang nggak apa-apa Beb, duit emang harus dibuang, kita harus berbuat baik sama orang lain gitu loh, nggak boleh gini-gini gitu. Terus papi tuh walaupun orangnya keras, tapi tuh dia hatinya empatinya tuh kuat banget. Kayak misalnya karyawan nih habis bikin salah, tapi kayak abis sama lama-lama ya kalau papi dibujuk lagi ya papi melembut lagi gitu. Aku jadi sadar kalau misalnya harus sering berbuat baik sama orang gitu. Kayak walaupun misalnya nih kan ada juga tuh beberapa banyak tuh orang-orang nyebelin yang
minta-minta duit terus ke papi, Iya, padahal iya. kayak apa-apa maunya duit terus, tapi Jadi papi kebiasaan kayak ya. tapi papi kayak selalu ngasih aja gitu, dan Hmm. kayak ya aku jadi kayak mengingatnya kayak ya udah nggak apa-apa kalau papi di sini juga papi ngasih gitu loh. Jadi kayak kalau ada yang lagi butuh, aku sementara kayak ya udah nggak apa-apa, kasih aja kali ya gini gitu, lagi Jadi susah. papi tuh sebenarnya tidak sekeras yang kita lihat di luar ya. Justru banyak sisi lembutnya ternyata kalau Iya, sama sebenarnya luarnya anak. keras tapi hatinya sebenarnya lembut. Yang itu juga ada waktu itu karyawan sempat nyolong laptop kan, terus kita laporin polisi, orangnya udah masuk, terus ternyata apa, dikeluarin juga dari tahanan, terus habis dikeluarin diajak makan restoran, terus masih dikasih uang. Jadi sebenarnya intinya orangnya mah nggak tegaan ya. Iya. Wow. Kalau Pio sebagai istri, apa legacy peninggalan yang ditinggalkan sama your husband? Ilmunya sih banyak. Ilmunya ya. Iya, kayak waktu itu pas di tahanan kita kalau besuk tuh kan dia udah ketahuan sakit gagal ginjal, dia tuh sebenarnya worry kalau dia satu saat nanti kenapa-kenapa di dalam tahanan. Jadi kayak dia Khawatir sama kita. iya khawatir sama kita. Dia suruh kita, dia kan ada nulis buku kan. Dia suruh bawa bukunya itu ke tahanan. Jadi waktu besuk itu kita belajar. Dia tuh ajarin kita kayak ilmu-ilmu yang dia punya. Kayak nih papi satu saat nanti kenapa-kenapa kalian harus tetap bisa cari uang sendiri. Nih papi ajarin caranya. Terus ya udah satu buku itu kita setiap kali besuk kunjungan ke tahanan kita belajar di situ. Jadi mereka papi tuh almarhum tuh udah mempersiapkan kalian berdua gitu ya. Karena perempuan dua-duanya, satu anaknya, satu istrinya, supaya do you feel that almarhum tuh sebetulnya udah ngerasa bahwa kayaknya umurnya nggak akan panjang. Soalnya di VT-VT-nya juga sering bilang, gue mah bentar lagi juga mati gitu. Terakhir-terakhir tuh sering ngomong kayak gitu. Kid. Iya, papi ya sering ngomong kayak gitu juga, kita ini papi udah nggak lama lagi. Tapi kalau misalnya ngomong gitu tante Pio tampar. Iya, Jadi jangan ngomong kayak gitu gini. Jadi kayak ya udah papi diam aja. Cuman kayak aku bilang, enggak lah papi jangan meninggal, nanti kalau papi meninggal aku sendiri loh. Nanti aku nggak bisa, aku pokoknya nggak bisa sampai papi nggak boleh meninggal gitu gini gitu. Aku selalu ngomong kayak gitu. Jadi ya mungkin papi juga mungkin bukan ngerasa bentar lagi mau meninggal sih, tapi lebih kayak badannya nih udah rusak gitu, dia ngerasanya udah sakit parah gitu sih. Tapi papi nggak tahu kalau pada saat dekat-dekat ini akan meninggal, karena kemarin masih mau ke Surabaya rencananya. Masa? Iya, pas yang malam itu sebenarnya mau opening, ada cabang baru opening di Surabaya, mau ke sana gitu. Jadi papi nggak tahu bakal ini juga sih. Oke, momen terakhir sebelum meninggal apa Pio? Kayak saat meninggalnya tuh pagi ya? Siang jam 12. Siang jam 12 siang. Tidur? Tidur. Jadi nggak maksudnya Pio juga nggak sadar bahwa almarhum udah pergi gitu? Aku jadi malam itu aku nggak tidur kan jagain dia, karena dia kan nggak bisa naik ke atas, kamarnya kan di atas. Jadi aku bolak-balik turun sambil aku packing kan mau ke Surabaya. Itu sampai pagi-pagi aku masih ngecekin, masih nggak kenapa-napa. Terus karena udah semalaman aku nggak tidur kan, aku minta Mbak tolong gantian jagain. Iya. Terus aku tidur ke atas, itu pun jam 8 jam 9-an aku masih turun lagi ngecek, masih nggak kenapa-napa. Terus aku balik lagi naik. Sementara aku lagi tidur, tiba-tiba aku dengar suaranya teriak kayak, "Say, kayaknya aku udah nggak kuat lagi deh." Loh, kok masih bersuara? Enggak, justru makanya kan Justru nggak? aneh kan, dia kan di lantai 1, aku di lantai 2. Aku istirahat karena kan semalaman udah nggak tidur kan jagain, karena nggak ada orang. Iya, Jadi udah begitu ada orang aku minta gantian. Iya. Aku udah chat juga, kan aku pikir nanti dia bangun. Aku bilang nanti kalau udah bangun makan ya, terus apalah gitu. Terus ya aku tidur ke atas bentar. Dia kan di bawah lantai 1, aku tidur di atas, beda kamar. Yang nggak tahu mungkin dia pamit kali ya. Dia bilang kayak beneran kedengeran di kuping aku kayak, "Say, kayaknya aku udah nggak kuat lagi deh." Terus aku bangun, aku kaget, terus aku ngecek di bawah, terus udah nggak ada. Wow. Jadi kayak berpamitan ke kamu dalam Mungkin ya unconscious mind kamu gitu ya. iya, kalau nggak dengar suara itu aku nggak bangun Nggak akan sih. bangun juga. Karena kan aku kurang tidur, aku baru jam 8 jam 9-an aku masih turun ke bawah. Kayak aku masih tidur masih bentar sebenarnya, paling kayak cuma 3 jam. Waktu ngelihat almarhum udah nggak bernafas, Sebenarnya
aku panik sih, tapi nggak berani ngecek sendiri. Karena takut kan. Iya. Ya, jadi aku panggil orang. Sebenarnya ya kalau ngecek kayak gitu, ya kan aku belajar kesehatan sebenarnya aku bisa ngecek, tapi nggak berani. Jadi begitu lihat udah biru aku tepok-tepok nggak respon, udah angkut ke rumah sakit. Iya, iya. Nah, sebelum tidur itu your last conversation with him tuh apa? Obrolan terakhir sebelum almarhum meninggal. Dia minta peluk. Wow. Pulang cuci darah, kan nggak bisa naik ke atas, terus dia tidur di kasur itu pun aku udah kayak kan kamarnya soalnya bukan kamar dia kan, entah gimana ceritanya lah kamar itu kotor. Terus aku kayak sebenarnya dia minta peluk gitu, Say peluk dong. Ya aku pelukin bentar, terus tapi aku kayak ngomel-ngomel, aduh ini kamarnya kotor banget sih, apa aku mau berusaha bersihin kamar itu, ya tapi kan dia capek, dia mau tidur, dia minta obat tidur segala. Jadi aku cuma bersihin yang bisa aku bersihin, takutnya ganggu dia kan. Terus aku turunin penyedot debu itu. Ya itu sih dia minta peluk. Terus ya udah aku peluk sebentar. Terus dia minta tukang pijit, sama tukang pijit pun ternyata tukang pijit pas meninggal kan, pas Calvin meninggal datang ke rumah duka. Dia cerita juga, katanya pas semalam itu kan setelah aku peluk, dia minta tukang pijit datang cerita sama tukang pijit, katanya non kemarin si bapak nggak biasanya sih. Kemarin itu dia ngomong katanya si bapak sayang banget sama non, katanya non baik, kemana-mana nemenin, gak mau ninggalin katanya. Jarang-jarang loh dia kayak gitu. Jadi nggak tahu kayaknya tuh di saat-saat terakhir kayak jadi lembut banget gitu. Wow. Jadi itu sebenarnya pelukan terakhir tuh ya. Iya. Tapi sometimes we didn't realize ya, malah kita sibuk sama ini banyak banget sih debu apa segala macam. Iya. Karena nggak tahu kan itu akan menjadi pelukan terakhir kalian berdua gitu ya. Karena dia capek banget kan, dia bilang kurang tidur. Jadi ya kalau aku tahu dia mau pergi nggak akan aku tinggalin lah. Itu pun ya nggak aku tinggalin banget sih, aku jagain bentar-bentar, aku tengokin. Tapi puas lah Pio, kamu udah ngurusin ya. Ya enggak lah kalau pergi sebenarnya. Belum puas juga sebenarnya. Enggak lah, lebih baik ngurusin dia ya nggak apa-apa gitu. Karena kan dia tadinya juga suruh aku ini kan pegang cabang apa segala macam. Aku bilang gimana sih kok suruh aku kerja, kan dia gimana mesti ada yang jagain gitu. Sebenarnya aku nggak apa-apa jagain dia, yang penting dia sehat, bisa berkelanjutan gitu, mau ngapain bantu orang nggak apa-apa deh silakan. Kan dia kadang-kadang nanya juga aku, nggak apa-apa kan saya, aku bagi-bagi duit. Wow. Emang generous ya? Iya. Iya. Ibaratnya mulutnya begitu, tapi sebenarnya hari-harinya tuh kalau ngebantu orang tuh ringan tangan gitu. Iya, mulutnya aja, luarnya aja keras, dalamnya mah. Kadang klien diambil orang juga dia tahu juga dia diem aja. Tapi kalau sama kamu, kan kalau netizen bilang, nih sama orang mulutnya begini, apalagi sama bininya. Sama bini mulutnya kasar nggak? Ya kalau marah ya sama juga 11-12. Tapi pukul KDRT nggak pernah dong? Ya keras ya, jangan dipancing aja lah. Iya, harus tahu bagaimana mengontrolnya aja Iya. ya. Oke. Berarti kayaknya you tahu bagaimana menghandle almarhum ya? Iya, aku dituntut untuk jadi lebih lembut sih sebenarnya. Dia kalau nggak dikasarin dia nggak akan ini. Iya. Kalau nggak ngegas ya dia nggak akan ngegas juga. Jadi ya mesti pinter-pinter. Jadi lu yang dibentuk nih untuk sabar ngadepin dia ya. Wow. Kalau Kate, obrolan terakhirnya apa sama papi? Yang terakhir pas papi meninggal sih ya apa ya, aku juga lupa sih, aku belum papi apa makan gitu. Aku terakhir kan aku sama tante sama suapin papi telur ceplok sama nasi, karena kurang makan di hari itu, cuma makan 3 buah pangsit sama apel setengah. Jadi kita kasih makan, terus papi ini makan, terus habis itu ini masih ada lagi, terus ngambil papi udah kenyang. Itu juga makan sambil setengah tidur karena kayak lemes ngantuk banget gitu. Terus tidur, terus habis itu aku peluk, terus habis itu papi aku ada habis pesen chicken wing, papi mau gak? Dia bilang enggak mau gitu. Habis ya gitu doang sih. Terus aku lupa sih, habis itu aku bilang papi aku tidur dulu ya, dadah gitu. Itu malam berarti ya? Besoknya kamu udah berangkat sekolah ya? Besoknya tuh hari Minggu. Oh, berarti waktu tahu meninggal, Kate di atas? Oke. Waktu tahu papi dinyatakan meninggal? Meninggalnya Di rumah sakit enggak, sih. bawa ke bawah, terus
kita gotong. Sebenarnya di mobil tante suruh aku cek, coba cek itu nafasnya sama nadinya masih ada gak. Sebenarnya di situ udah nggak ada, cuman aku nggak mau bilang nggak ada karena siapa tahu tangan aku salah ngerasa masih atau berharap lah ya. gimana ya gitu sih. Wow. Oke, wow. Ini banyak hal yang ternyata memang selalu ada dua sisi ya. Dan orang bilang tak kenal maka tak sayang. Sometimes ya kita karena nggak mengenal, jadi we are easily to judge other person gitu ya. Ini ternyata setelah tahu bahwa tadi bahkan istrinya bilang sebenarnya hatinya mah kayak Hello Kitty gitu ya. Mulutnya doang barbar, hati mah Hello Kitty ya sebenarnya gitu. Bagaimana perasaan kalian? Dan sempat lihat nggak, maksudnya kayak ada komen-komen misalnya pada saat papi meninggal, masih ada netizen yang ngomongnya nggak enak. Ya. Yang pakai kuping kalian berdua nggak? Iya, kita baca. Atau sempat ngebaca nggak komen-komen yang aku pribadi aja sempat kalau pas ngeliat, maksudnya come on guys, the person died gitu ya, maksudnya orangnya udah meninggal gitu. Banyak banget kadang-kadang harsh comment yang sangat tidak empathy gitu. You as a papi's child, how did you feel baca komen-komen netizen yang sangat jahat begitu? Ya komen kan ada yang positif, ada yang negatif. Iya, Kalau yang iya. negatif ya biarin aja, mereka nggak kenal papi siapa, cuman taunya dari medsos doang ya. Aku nggak peduli sih. Mereka juga nggak berdampak banget dalam hidup aku. Aku yakin kalau misalnya mereka ketemu juga mereka diem doang. Kalau misalnya aku confront, ngapain ngomong gitu? Ya paling mereka juga nggak berani. Cuman beraninya di medsos aja karena orang-orang yang kayak gitu nggak ada kerjaan, ya kan? Kalau ada kerjaan, misalnya ada kerja apa-apa lain-lain, ada urusan, nggak mungkin mereka ada waktu buat ngekomenin orang gitu ya. Berarti mereka orang, ya aku bisa bilang lumayan ya nggak kurang berpendidikan lah. Orang-orang yang kayak gitu kan berarti empatinya kurang, simpatinya kurang, kerjaan juga kurang, nggak ada kerjaan. Jadi dia cuman sambil tiduran ngeliat-ngeliat ini, meninggal gitu. Ya biarin aja lah, aku nggak pusingin. It's hurtful tapi buat kamu nggak penting ya, nggak akan merubah bagaimana how the way you see your dad gitu ya. Kalau Pio pada saat kemarin almarhum berpulang, sempat kebaca nggak di mata kamu komen-komen begitu? Sempet sih, masih banyak yang ngehujat. Cuma ya udahlah, mereka kan nggak kenal. Dari sebelum meninggal juga kan udah banyak yang Semoga lu mati. Ya kan ada Iya. yang semua cepet panggil Tapi Tuhan, itu cuma ini bentar lagi di udah sosmed ini. doang. Kita kalau ke jalan Iya. kemana-mana tetap aja orang Tetep orang, Palvin. Palvin mau minta foto gitu. Jadi nggak mengganggu real life sebenarnya, cuma di sosmed doang. Iya. Biarlah mereka orang-orang pengecut itu. Iya. Paling nggak saat bertemu juga nggak mengganggu secara langsung gitu ya. Oke, Kat, terakhir untuk menutup, kamu pengen jadi apa? How do you see yourself in the future? Kat tuh kedepannya pengen seperti apa, Kat? Kalau dulu kan aku mau jadi pengacara kan, karena papi aku ada kantor pengacara, ya aku juga mau ngelanjutin. Karena aku lihat juga kayak kasihan gitu. Waktu itu aku sempet kayak pokoknya aku beberapa kali ngewawancara korban-korban klien papi gitu loh. Terus kayak, kok bisa sih kayak gini? Kayak waktu itu aku ada wawancara korban mafia tanah, dia punya sertifikat, tapi ada orang lain yang ngebuat sertifikat palsu terus langsung sah itu sebagai rumahnya dia. Terus kayak, kok bisa kayak gitu sih? Terus kayak jadi kayak karena kayak ikut-ikut papi juga mataku juga jadi kebuka, kayak kok bisa segampang itu gini-gini, kok kasihan ya orang-orang gini-gini gitu. Jadi aku dulu tuh mau banget jadi pengacara, terus karena mau lanjutin jejak papi juga. Cuman kan sekarang perusahaan papi tuh, kantor papi tuh bukan cuma di pengacara doang ya. Ada juga namanya Aqifan, kayak keuangan gitu lah. Papi ngajar training option gitu. Jadi dan sebelum itu juga papi udah ngajarin kita berdua ilmu keuangan Itu gitu. yang diajarin kita di tahanan itu. Iya. Yang baca buku itu tuh. Iya, yang Iya. dia bikin training itu yang udah kita diajarin ke kita. Iya, cara dapat duit apa passive income Iya, tiap bulan 24 sampai 48% dari namanya training option. Karena papi aku dulu sebelum jadi pengacara tuh emang backgroundnya di perbankan. Dulu di Berkeley, terus sempat jadi Vice President Bank of America waktu itu. Jadi abis itu balik ke Indo jadi pengacara. Jadi emang ilmunya tuh ya di keuangan sama ada di hukum juga. Jadi nanti aku berencana buat yang lanjutin dua-dua itulah. Oke. Yang menurut aku Di dua bidang lebih itu ya. lebih ke bisnis. Tapi aku
aku juga bakal tetap jadi pengacara. Makanya sekarang aku ngambil dua major. Apa majornya? Bisnis sama hukum. Wow. Beda gitu. Makanya ya karena aku mau ngelanjutin Apa yang papi udah Iya. bangun ya. Kalau netizen ada yang tanya, Kat itu anaknya Alvin Lim, kok nyalinya gede banget? What would you answer to that question? Netizen? Kan banyak loh yang nanya gitu. sebenarnya kalau nyali aku gede, menurut aku nggak sebanding sama papi aku yang nyalinya jauh lebih besar ya. Cuman dulu tuh kalau misal tentang aku menantang-nantang gitu ya bukan cuman karena aku bosen atau mau nyari sensasi atau apa, tapi karena aku tuh lagi ngebela papi aku sih sebenarnya. Karena aku ada kepentingan kan dalam hal itu. Jadi ya aku ya mau nggak mau, dan aku ngomong-ngomong tuh bukannya aku nggak mikirin, aku Dipikirin ya? pikirin juga lah. Kan aku ngomong ya aku tahu ini bener. Kalau ini bener buat apa aku takut? Jadi apapun yang kamu posting, apapun yang kamu katakan, of course kamu udah pikir matang-matang Iya. juga. Bukan berarti juga jadi premanisme ya, oh gue tantang ini enggak. Tapi ibaratnya tetap terstruktur gitu ya. Oke. Ini aduh banyak banget yang ternyata no wonder sih kalau kamu cara ngomongnya berani apa segala macam. Ya soalnya darah masih bersisa. Jadi kalau kamu rindu lihat nih, si Kat udah ini plak-ketumplak bener-bener Alvin Lim versi perempuan ini mah modelannya. Makanya dia lebih kuat dari aku. Kalau mama aku sedih dia nguatin aku malah. Malah lebih Iya, lebih gampang melo. Kalau lagi sedih, aduh, harusnya ya Beb, harusnya waktu itu kayak gini, harusnya kayak. Tapi sih, kan malah bilang sama aku, udah Tan, udah itu memang udah waktunya Tuhan. Kalau memang Tuhan mau papi hidup ya papi hidup aja. Ingat nggak waktu di penjara, papi tuh udah kayak gimana? Kalau papi mau angkat ya papi angkat aja. Tapi kan papi masih dikasih kesempatan, jadi kayak. Kok bisa gitu sih, Kat? Maksudnya kan kamu maminya nggak ada dari kecil. Terus sekarang punya papa ya, ada tante sih. Ya, tapi ini yang sedarah ya. Terus udah satu-satunya ada papa, ada papi, diambil Tuhan. Tapi kok kamu malah justru bisa nguatin tante Pio? Karena aku lebih mikir logika sih. Sebenarnya awal-awal juga aku sedih banget. Cuman aku mikir kalau papa di sini juga papi pasti kayak bakal marahin aku kalau misalnya aku nangis. Ya ngapain nangis, Beb? Karena papi juga pernah bilang, nangis itu nggak bakal nyelesain segalanya. Papi juga pernah cerita ke aku dulu tuh, papi tuh dulu miskin. Ya hidupnya waktu itu tinggal di asrama. Terus papi tuh cerita sama aku sering kalau misalnya aku lagi makan, papi sering cerita, dulu aja Beb, papi bisa makan ayam bakar aja, papi tuh rasanya dulu enak banget loh Beb, kayak gini-gini. Papi tuh sering cerita dulu. Cuman papi juga sering cerita dulu diambilin duit, apa sih dicopet gitu sama preman di sekitar. Terus papi bilang waktu itu kalau misalnya papi cuma bisa meratapi nasi, papi nangis, papi bakal tetep tiap kali dicopetin. Makanya papi ikut karate. Terus setelah itu jadi papi bisa lawan mereka nggak berani copet papi lagi. Jadi kayak papi ngajarin aku kalau misalnya kita lagi dari situasi sedih, ya kita nggak bisa sedih terus. Harus bisa tetap move on, harus bisa jalan hidup. Kalau nggak sedih terus nggak ada gunanya gitu. Makanya aku mencoba untuk nggak mikirin, dan aku lebih berpikir secara logika sih daripada hati gitu ya. Makanya ya itu emang bener juga kalau waktu itu di penjara tuh sebenarnya kondisi papi jauh lebih mengkhawatirkan daripada Sakit sekarang. Iya, karena nggak bisa cuci darah waktu itu kan. Ureumnya numpuk banyak dan nggak bisa cuci darah. Kalau sekarang kan udah bisa cuci darah. Makanya waktu itu udah mengkhawatirkan banget, sampai diajak ngomong aja nggak nyambung. Terus katanya kalau misalnya ureum yang numpuk kayak gitu bisa-bisa stroke kejang-kejang. Tapi walaupun nggak juga padahal. udah gitu ya nggak juga. Jadi kayak aku mikir ya itu rencana Tuhan. Justru sebenarnya 1 tahun ini tuh kesempatan setelah papi keluar dari penjara. Jadi kita masih bisa bareng. Aku Jadi mikir kamu nggak ada perasaan waktu Tuhan panggil papi, nggak ada perasaan questioning God and ask, aku udah gak punya mami, terus Tuhan ambil lagi papiku, aku masih umur 17 tahun. Ada perasaan marah sama Tuhan gak? Waktu papi pergi sebenarnya aku sebel sama papi. Papi kok ninggalin aku gitu. Cuman abis itu kayak aku mikir lah, kan yang nyebut nyawa papi bukan papi kan gak kuat, tapi kan Tuhan gitu. Terus kayak aku ya sempet kayak questioning juga, cuman kayak lama-lama kayak serak gitu ke aku gitu loh. Aku jadi kayak terpikirkan kan justru sebenarnya ini kesempatan gitu aku mikirnya sih. The whole 1 tahun ini. Iya, jadi sebenarnya aku mikir Tuhan tuh sebenarnya baik gitu. Sebelum papi dipanggil, justru kalian dikasih kesempatan setahun untuk bisa sama-sama terus ya gitu. Karena kan kalau dipanggilnya pas di dalam penjara kan tragis banget. Iya, justru dikeluarkan dari penjara, nggak kenapa-kenapa, dan masih dikasih kesempatan juga untuk sama-sama ya. Kalau misalnya, ini pertanyaan terakhir Aunty Melanie, kalau misalnya punya kesempatan untuk bisa ngobrol sama almarhum, atau bukan ngobrol, mengutarakan
sesuatu, karena kan kemarin pada saat almarhum meninggal kan Pio lagi tidur, kamu juga lagi di atas gitu. Apa yang pengen disampaikan kepada almarhum? Pio pengen bilang apa? Banyak, kalau aku lagi ini aku tulis aja. Journaling. Iya, kayak journaling, kayak jadi kan kayak rasanya aku ngobrol sama Calvin juga gitu. Ya, banyak sih yang mau dibilang. Thank you atau apa Pio? Iya, thank you, terus semoga kita kuat, terus Iya. kayak makasih buat selama ini. Dia tuh kayak menutup hidupnya tuh dengan sangat cantik banget sih. Iya. Ada tisu? Ya ada. Sorry Pio. Ya. Sorry Pio. Lemah. Strong. Ternyata benar kata Kate ya. Tante Pio lebih soft daripada Pio ya. Ya namanya juga istri kan lebih. Iya. Tiap mas. Karena aku tiap kali nempel terus kan. Kayak 24 jam. Kalau malam-malam kayak masih gangguin mulu kan. Sekarang kagak ada yang gangguin. Biasanya gangguin, saya mau ke WC dong. Aku antar pakai kursi roda ke WC. Saya pijitin dong, saya rendemin kaki dong. Sekarang udah nggak ada lagi. Jadi ya itu sih yang aku mau bilang, ya makasih buat semua ini, makasih udah siapin kita semua. Kayak dia benar-benar pergi tuh menutup hidupnya dengan sangat cantik gitu. Kalau dia kan sering bilang di podcastnya dia juga banyak salahnya, dia banyak dosanya. Tapi kayak selama setahun ini yang setelah dia keluar tuh kayak mungkin Tuhan mau kasih dia kesempatan untuk jadi yang seperti yang Tuhan mau. Dan ketika semuanya udah selesai ya udah Tuhan bilang oke, cukup. Makanya dia pergi tuh kayak kantor lagi bagus-bagusnya, bisnis lagi bagus, karir lagi bagus, nama dia lagi bagus, sama kita juga lagi baik-baik aja. Dan secara karakter juga kayak sama kita Udah melembut. udah melembut banget. Jadi kayak ya itu sih dia benar-benar menutup hidupnya dengan sangat cantik. Sekarang tinggal tugas kita doang untuk gimana jalanin ini semua yang udah dia tinggalin baik-baik buat kita. Gimana caranya kita survive. Tuhan bilang you finish your race ya, selesai udah gitu ya. Wow. Kalau Kate apa yang mau diomongin sama papi? If you have a chance. Ya sebenarnya aku cuman mau bilang kalau aku sih selalu doa ya, kalau aku doa tiap malam, Tuhan tolong sampein ke papi aku kalau aku sayang dan aku kangen gitu. Aku cuman mau papi tahu, karena kan aku jarang kan sama ketemu papi tuh jarang, lebih sering Tante Pio yang nemenin gitu. Itu sih sebenarnya aku daripada aku mau nyampein apa, aku lebih butuh papi ngomong ke aku sekarang. Papi tolong kasih aku nasihat nih, aku harus gimana, tolong kasih aku kayak apa, semangat gitu loh. Ayo Beb, kamu bisa apa, kamu ini abisnya gini-gini. Karena kayak kalau setiap kali ada masalah tuh selalu apa-apa nanya ke papi. Jadi aku nggak tahu ya, kalau tante sih bilangnya kalau tante lagi ada papi jadi tante tuh nggak mikir karena ada papi. Autopilot Jadi ya, ada jadi papi nggak pernah mikir ada apa masalah apa ya papi bisa nyelesain. Aku ada masalah apa aku tanya ke papi. Dulu tuh ya udah kita kayak nggak mikirin apa, kita cuman kayak ya kalau misalnya pagi-pagi ini ayo makan terus dandan gimana lah malam-malam terus apalagi tante suka malam-malam nontonin kucing gitu kan, nggak ngapa-ngapain. Dan sekarang papi pergi kita harus berpikir gitu. Kalau kata tante otaknya udah lama nggak dipakai, harus dibuka lagi gitu. Tapi it's not gonna change your relationship both of you? Enggak sih, meskipun Calvin udah pergi kan tetap aja kita keluarga. Nanti satu saat kita punya hidup masing-masing pun, bukan hidup masing-masing ya, maksudnya kan satu saat misalnya Kate punya pasangan, aku juga ke depan nggak tahu bagaimana, ya tetaplah kita family. Kamu takut nggak kalau Tante Pio ntar tiba-tiba pengen punya pasangan? Karena Tante Pio masih muda. Aku nggak apa-apa sih, karena Justru nggak apa-apa. karena Tante Pio masih muda. Cuman ya nggak dalam waktu dekat inilah, 5 tahun kemudian lah gitu. Karena kan ya tapi aku juga nggak apa-apa sih, kan Tante Pio masih muda dan masih punya kehidupan lah. Cuman ya kan kita bakal tetap bareng. Nanti kalau misalnya ada pasangan lagi ya aku nggak apa-apa, as long as nggak di rumah yang sama. Maksudnya di rumah yang papi aku sekarang gitu Rumah itu loh. banyak kenangannya sih. Iya. Baik banget anak ini loh yang you're lucky to have her sebagai anak sambung sih. Tapi hopefully apapun yang terjadi ke depannya, mungkin Pio nanti akan berumah tangga lagi, kita nggak pernah tahu ya, Tuhan punya rencana masing-masing. Demikian juga kamu, semoga hubungan antara tante dan anak ini tidak akan pernah berubah ya, karena kan itu pasti yang almarhum inginkan selalu dong gitu. Iya. Thank you so much, terima kasih udah mampir. Pio tetap jadi anak pemberani sesuai gitu. Aku udah
yang nyaru nih. Oke, tetap jadi anak pemberani, tapi tetap selalu sesuai dengan jalurnya, tetap harus sopan juga dalam mengungkapkan apapun yang menjadi aspirasi hati kamu gitu. Dan semoga apapun yang kamu pengen capai, kamu bisa bikin papi di surga bangga lihat pencapaian kamu ya. Amin. Pio juga sehat selalu. Bener kan Pio? Gue gak salah. Thank you ya udah mau datang. Tadinya aku sempat mau WhatsApp mereka agak mikir-mikir karena kan habis berduka. Jadi menunggu lama responnya. Tapi thank you very much for coming. Teman-teman terima kasih udah nonton. Hopefully there's a good value yang bisa kita pelajarin. Karena aku percaya there's no one perfect in this life. Tapi pasti ada satu hal yang baik yang bisa dipelajarin dari legacy atau peninggalan tentang seseorang. Yaitu almarhum Alvin Lim. Thank you guys. God bless you. Bye-bye.